Shalom sidang jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita rasakan hingga hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan bersama Tuhan kita tetap kuat menjalani segala kehidupan dan masalah yang dalam kehidupan kita bisa kita selesaikan bersama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 42. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah, nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya,
tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan pemberitaan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah lebih taat kepada Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Memang harus diakui bahwa sidang jemaat Tuhan, untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan ketaatan. Bahkan perusahaan, organisasi, atau yayasan, atau apapun itu membutuhkan kesetiaan para pendiri, pengurus, dan staf agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih dan mereka memperoleh kesuksesan. Sidang jemaat Tuhan, kita dipanggil Kristus untuk menjadi saksinya di dunia. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap perintah Allah, bukan terhadap perintah manusia. Istilah taat, sidang jemaat Tuhan, dalam perikop ini berkaitan dengan berpegang pada kebenaran Allah. Saat para rasul yang sudah kita baca tadi ditangkap dan diadili, mereka memiliki patokan hidup, komitmen yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah, bukan pada perintah manusia. Mereka diancam sebenarnya. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk menaati Allah daripada menaati manusia. Di sini kita belajar, sidang jemaat Tuhan, kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen para rasul, walaupun nyawa mereka taruhannya. Bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Walaupun nyawa kita terancam, apakah kita tetap setia mengikuti Yesus? Dan walaupun nyawa para rasul menjadi taruhannya, mereka tidak merasa takut. Tadi pada ayat 33 kita baca, dikatakan di sana bahwa mereka akan dibunuh. Ancaman itu tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan pewartaan tentang Injil Kristus. Bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Terkadang tekanan datang, masalah datang silih berganti, hujatan datang, pelarangan datang. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Ataukah kita nyali kita cium? Ya, sidang jemaat Tuhan, ini adalah tantangan. Taat kepada Allah kah atau taat kepada manusia? Memang dalam kehidupan kita ini banyak sekali yang tantangan yang akan kita hadapi. Salib yang kita pikul itu, kita harus pikul, sidang jemaat Tuhan, agar Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memampukan kita dan menolong kita untuk melakukan, agar kita tetap di jalan Tuhan. Amin. Dalam ketaatan yang kita lihat, ketaatan pada para rasul, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Allah memakai Gamaliel membujuk anggota mahkamah agama untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh putusan mereka
apakah mereka dibunuh atau dilepaskan. Dalam argumennya Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi jika apa yang dilakukan para rasul Yesus berasal dari Allah, maka siapapun tidak mampu mematikan api pergerakan itu. Ini benar jemaat Tuhan. Kalau sesuatu itu berasal dari manusia, lambat laun dia akan lenyap. Tetapi kalau itu berasal daripada Tuhan Allah, itu tidak akan lenyap. Itu akan terus menerus continue. Ya, ini yang pendapat yang diberikan oleh Gamaliel kepada Mahkamah Agama. Pertimbangkanlah. Karena kalau mereka salah mengambil keputusan, mereka juga akan menerima akibatnya. Ini yang maksud daripada Gamaliel. Makanya Mahkamah Agama itu diperingatkan oleh Gamaliel. Seringkali sedang jemaat Tuhan dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil, kita suka terkadang saya bilang melakukan penyertaan Allah. Apalagi ketika berhadapan dengan ancaman. Marak sekali terjadi sekarang sedang jemaat Tuhan. Pelarangan ibadah. Padahal kita hanya berdoa saja. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja. Amin. Mungkin saja kita memilih taat kepada manusia dengan cara bungkam sebagai bentuk kompromi. Satu hal yang perlu diketahui dan diingat adalah orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup. Tetapi orang yang cari aman akan berkhianat, akan menerima kebinasaan sedang jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan lebih taat kepada Allah walaupun dalam kondisi tertekan. Kita akan lebih memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita daripada memprioritaskan omongan manusia atau ancaman manusia. Mari sedang jemaat Tuhan, andalkan Tuhan, lebih taat kepada Allah. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami agar kami lebih taat kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus berjalan jalan Tuhan, terus memberitakan kabar kebenaran Injil. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.